Assalamualaikum sahabat pelangi buku. Kali ini kita buka buku apa ya? Sudah pada tahu buku ini? Buku Amazing Quran Stories. Buku ini berisi kisah-kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Bukunya ditulis oleh Nelvi Syafrina. Nah, ada apa di dalamnya? Kita buka. Judul kisah dalam buku ini ada 98. Cerita yang ditulisnya pendek-pendek, jadi satu halaman selesai. Di akhir cerita dituliskan ayat Al-Quran yang bersangkutan. Jadi kisah ini ada dalam Al-Quran, surat sekian, ayat sekian. Yuk kita baca salah satu judulnya tentang kisah Qorun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam hiduplah seorang yang sangat kaya raya bernama Qorun. Masyarakat takjub melihat kelebihan harta yang dimiliki Qorun. Ia mendapatkan sanjungan semua orang. Qorun sering memamerkan hartanya kepada masyarakat Bani Israel. Ia sombong dengan banyaknya harta tersebut. Ia mengatakan kalau hartanya adalah hasil jeripayahnya sendiri. Ia tidak percaya kepada Allah dan rezeki yang datang dari Allah. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah menimpakan gempa untuk mengazab Qorun. Qorun tak bisa menghadapi kejadian itu. Ia dan hartanya terjatuh ke dalam tanah. Ia dan hartanya terbenam dalam sekejap. Semua orang panik melihat itu. Mereka berhamburan menjauh dari Qorun. Mereka lalu mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak ada yang beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, ucap mereka. Demikianlah Allah Maha Kuasa atas setiap hal. Semoga kita tidak sombong seperti Qorun ya. Kita baca lagi yuk satu cerita. Sekarang ceritanya tentang apa nih? Keadaan manusia dan jin setelah kiamat. Setelah kiamat terjadi, semua makhluk ciptaan Allah dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Malaikat, tumbuhan, dan hewan dihadirkan Allah guna menyaksikan pengadilan Allah bagi jin dan manusia. Hanya para rasul yang diizinkan Allah untuk bicara pada hari itu. Semua rasul berdoa kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Semua manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW akan menerima balasan dari Allah sesuai dengan amal mereka. Pada hari pembalasan itu hanya ada dua golongan. Pertama, golongan orang-orang yang celaka, dan kedua, golongan orang-orang yang bahagia. Golongan orang yang celaka, maka Allah sudah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Keadaan mereka dalam neraka sangat mengerikan. Mereka bernapas dengan suara rintihan kesakitan, dan nafas yang tersengal karena sesak.
Mereka kekal di dalam neraka itu dalam keadaan yang sama sepanjang waktu, selama-lamanya. Golongan orang yang bahagia akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka mendapatkan nikmat dan karunia di sana selama-lamanya. Karunia yang tidak pernah terputus. Penduduk surga selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Mereka tidak sakit dan tidak lapar. Mereka bersenang-senang dengan karunia Allah. Dua golongan ini akan kekal menjalankan balasan perbuatan mereka sampai Allah berkehendak untuk menghentikan balasan itu. Nah, itulah isi dari buku yang berjudul Amazing Quran Stories, kisah-kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Teman-teman bisa membaca bukunya sendiri nanti ya, buka buku sendiri. Selain itu bisa mengisi games yang ada di bagian akhir buku ini. Oh iya teman-teman, buku ini berseri loh. Selain Amazing Al-Quran Stories, ada Amazing Iman, ada Amazing Islam, dan Amazing Doa. Sampai ketemu di buka buku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.